Oke, kita mulai dulu sebagai pengantar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai user interface, user experience framework ya, sebagai kelanjutan atau sebagai konsumsi dari materi web service yang sudah kita buat kemarin. Jadi mungkin untuk web service sendiri sebenarnya ketika mengerjakan UTS itu sudah cukup ya. Sudah cukup untuk membawa teman-teman di sini dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Karena kemarin sudah bisa menampilkan, bisa menambah, mengubah, menghapus dan mungkin bisa melakukan pencarian dan sebagainya. Nah, sebenarnya kan web service sendiri ya simple seperti itu ya. Dan kita juga sudah bisa kemarin menambahkan JSON Web Token ya, JWT, dan itu memang keamanan favorit yang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk bank itu juga pakai JSON Web Token ya. Karena emang itu tokennya bisa diidentifikasi, bahkan bisa dibaca oleh web service apakah token itu valid atau tidak. Nah, hari ini kita akan belajar sebenarnya web service itu dalam pemakaiannya seperti apa. Makanya kita perlu belajar user interface atau user experience framework. Kenapa di sini saya pakai framework? Karena kalau kita belajar murni user interface sama user experience, kita berarti belajar kembali materi yang sudah diajarkan di semester sebelumnya. Makanya hari ini kita belajar yang versi framework. Intinya versi ini lebih cepat ya. Artinya kita tinggal menggunakan framework yang sudah ada, kita tinggal membaca dokumentasinya, terus nanti kita integrasikan dengan web service-nya. Oke, sudah ada 10 yang hadir ya ini ya. Saya lihat sudah ada 10. Nanti yang mungkin terlambat nggak apa-apa, langsung diikuti aja. Tinggal nanti bisa di-reply atau diulangi lagi untuk penjelasan sebelumnya. Oke, sedikit pengantar dulu sebelum nanti saya demokan instalasi framework-nya ya. Oke. Jadi ini pertemuan hari ini dan mungkin nanti beberapa kali pertemuan ke depan, karena emang ini sebagai final dari web service itu ya bagaimana mengkonsumsinya atau bagaimana menggunakan web service itu sendiri. Nah, ini salah satunya kenapa kita belajar user interface, user experience ya. Ini sebenarnya kita bisa nanti bisa berbasis web, berbasis desktop, ataupun berbasis Android atau mobile. Tapi yang hari ini nanti kita fokus yang berbasis web dulu, jadi yang tampilannya web. Ya, nanti ke depan mudah-mudahan waktunya masih cukup, kita coba nanti yang berbasis Android ya. Nanti apa yang kita dapatkan hari ini, nanti akan saya ajarkan bagaimana codingnya atau tampilannya bisa kita implementasikan di aplikasi Android ya. Tentunya aplikasi Android yang gampang atau yang mudah ditangkap oleh teman-teman ya nanti kita gunakan metode hybrid. Nanti next pertemuan. Jadi hari ini dan beberapa pertemuan ke depan kita fokus yang berbasis web dulu untuk user interface sama user experience-nya. Nah, nanti kalau sudah akan kita konversi atau kita ubah menjadi berbasis Android ya, sekalian ya. Kemudian nanti kalau masih ada waktu kita coba yang berbasis desktop. Cuma nanti yang berbasis desktop nanti saya butuh informasi dari teman-teman yang dipelajari di semester sebelumnya itu apa. Apakah DLP, apakah Visual Studio, atau yang lainnya, gitu ya. Atau Java, ya nanti saya sesuaikan aja dengan pelajaran di semester sebelumnya yang pernah didapat apa. Tinggal nanti saya ajarkan bagaimana integrasi aplikasi desktop dengan aplikasi web service yang sudah teman-teman buat. Jadi pada dasarnya
web service yang teman-teman buat itu bisa dikonsumsi aplikasi yang berbasis web, berbasis Android ataupun berbasis desktop ya. Oke, sedikit pengantar dulu sebelum saya praktek ya. Kita harus kenal dulu apa sih bedanya user interface sama user experience ya. Nah, di sini kalau kita bicara user interface ini sudah lazim atau sudah sering kita jumpai atau sering kita kita temukan ya, atau bahkan tidak kita jelaskan aja istilah user interface itu sudah ngelontok atau sudah melekat di pikiran teman-teman. Ya, di sini sudah tergambarkan kalau kita bicara UI atau user interface itu yang digambarkan kan tampilan desainnya, ya, interface desainnya, kemudian visual desainnya, ikonnya, gambar-gambarnya. Ya. Jadi fokus ke tampilannya. Jadi teman-teman ketika membuka aplikasi web, ketika membuka aplikasi Android, ketika membuka aplikasi desktop, tampilan yang teman-teman lihat itu ya termasuk user interface design. Ya. Itu jadi itu yang dimaksud user interface. Jadi tampilan yang teman-teman lihat ketika membuka aplikasi desktop, aplikasi web ataupun aplikasi Android. Ada istilah juga UX ya, atau kepanjangannya user experience ya, atau pengalaman user ya. Ini lebih panjang lagi ini ya. Kalau kita lihat ini kotak-kotak itu sebenarnya adalah lingkup dari user experience itu apa? Ya, mulai dari user research, mulai dari user interview, mulai dari perencanaan, mulai dari struktur data dan sebagainya ya. Bahkan sampai ada arsitekturnya nanti seperti apa, ada proses prototipenya, ada proses user evaluation dan seterusnya. Ya, tidak sekedar ke user interface-nya. Jadi user experience itu lebih luas. Ya. Kenapa ketika kita punya HP Android misalkan. Dulu kalau kita lihat tombol power itu kan ada di atas ya, ada di atas ini. Ya. Tetapi ketika kita menjumpai saat ini ternyata tombol power itu ada di samping kanan ya, ada di samping kanan dari HP-nya teman-teman. Karena apa? Yaitu itu melalui proses, ada proses desain dan itu nggak cukup waktu singkat ya. Dan perlu juga user reset. Ternyata kebiasaan sekarang orang kalau megang HP itu kan jempolnya pasti di sebelah kanan. Nah, jempol itu pasti sudah diukur ternyata tepat sekali dengan tombol power. Bahkan ini hanya menekan tombol power sekali bisa langsung menyalakan layar HP-nya. Nah, ini salah satu bentuk user experience yang dulu awalnya itu tombol powernya ada di atas HP, dirubah menjadi di samping kanan. Terus ada lagi misalkan speaker ya, ini speaker. Saat ini speaker ada di samping, tidak di belakang. Dulu kan speaker ada di belakang. Tetapi kebiasaan orang juga ya, user HP itu sekarang ternyata HP sudah menjadi alat hiburan. Jadi dulu kalau mau main musik pasti bawa musik player ya. Jadi ada alat khusus ya. Tapi sekarang udah cukup pakai HP saja udah bisa karena memorinya sudah besar. Bahkan sekarang kalau speakernya masih di belakang ya, HP-nya ditaruh, suaranya jadi kecil. Ya, HP-nya ditaruh, suaranya jadi kecil. Akhirnya apa? HP-nya harus ditaruh di tempat dudukan atau diberdirikan gitu ya. Tapi itu kan repot ya. Akhirnya apa? Speakernya dipindah di samping. Jadi kalau mau ditaruh ataupun nggak ditaruh, ya speakernya tidak tertutup, ya suaranya tetap keras. Terus ada lagi kalau masih dari sisi HP, menu ya. Jadi kalau kita mau buka HP aja cukup diusap gini, pakai jempol itu udah bisa diusap ya. Tidak perlu lagi mencari ya. Kayak gini aja dari atas itu ya udah kelihatan menu-menunya. Ini juga termasuk proses bagaimana sebuah user experience itu dilakukan. Nah,
Seperti yang kita ketahui, ya, yang tadi awal kita sampaikan user interface dan user experience. Nah, tentunya kita juga harus belajar program yang akan kita buat ini ditujukan untuk siapa. Nah, kalau kita mengeksperience atau meneliti dulu pengguna, tentunya butuh waktu yang lama. Makanya pertemuan hari ini kita belajar namanya framework, di mana framework itu sebenarnya sudah melalui penelitian sebelumnya. Kita tinggal menggunakan framework tersebut. Oke, langsung aja. Ini saya tunjukkan beberapa framework yang sering dipakai gitu ya. Banyak sekali. Ya. Mungkin teman-teman di sini yang sering dijumpai adalah framework Bootstrap. Ya. Itu untuk web. Ya. Ada juga Materialis. Ini buatannya Google. Ini biasanya baik untuk website atau untuk aplikasi web yang dibuka di HP atau di Android ya, itu Materialis. Ada Milligram, ini juga framework, ini minimalis ya, simple ya. Ada UI Kit, ada Semantic UI, ada Webik. Nah, ini Webik kebetulan di Duta Bangsa itu kita pakainya Webik. Jadi teman-teman kalau buka aplikasi mahasiswa UDP ACID itu sebenarnya kita menggunakan framework Webik. Jadi kita pengen widget atau pengen tampilan apapun tidak perlu ngoding ya. Di situ sudah ada semua. Kita tinggal tarik aja atau kita tinggal nempelkan aja. Kita butuh inputan tanggal atau date picture, tinggal diinputkan date picture. Kita butuh dropdown, kita tinggal masukkan dropdown. Kalau teman-teman masih pakai Bootstrap mungkin ya, mau nampilkan date picture aja masih harus nyari library-nya ya. Atau mungkin teman-teman masih pakai HTML murni, CSS murni, mau nampilin date picture aja harus ngoding dulu ya. Dan itu butuh waktu lama, bisa berhari-hari atau bahkan seminggu atau 2 bulan atau 3 bulan bahkan lebih. Ya. Tapi kalau pakai framework itu lebih cepat. Nah, kalau yang di Duta Bangsa secara pribadi saya lebih suka pakai Webik karena emang kesimpelannya atau kemudahannya dalam membuat aplikasi website. Terus ada di HTMLX ya, kurang X ya, di HTMLX ya. Ini dulu saya juga pernah pakai ini, tapi ini dari sisi codingnya terlalu panjang ya. Atau belum familiar, tapi sebenarnya kalau kita lihat saat ini lebih simpel. Kalau dulu awal-awal saya belajar tuh skripnya panjang sekali, jadi agak merepotkan, tapi yang baru-baru ini saya cek ternyata lebih simpel. Kemudian JISUI ini juga mudah. Kemarin kalau saya ngajar pakai ini ya. Karena kalau kita pakai JISUI itu kita masih ketemu HTML sama ketemu JavaScript, CSS juga ya. Tapi kalau nanti pakai Webik dan HTML ini agak berat kalau JavaScript-nya nggak kuat, itu kadang masih sering trouble ya atau sering salah ketik. Nah, untuk ini coba kita buka satu-satu beberapa saja ya. Misalkan saya buka yang Materialis. Kalau yang Bootstrap saya kira udah sering sering tahu lah ya. Materialis ya, kita cari. Materialis ya. Ya, ini webnya. Jadi ini framework ya, artinya komponen sudah ada. Ya, misalkan ini penggunanya, kita coba misalkan komponen ya. Kita lihat misalkan pengen nampilin tentang button. Nah, nanti di sini sudah terlihat bahwa tombol button itu kalau pengen menampilkan bentuknya seperti ini tinggal ngetik aja atau tinggal copy aja script yang di bawahnya. Floating ya, ini tombol biasanya yang kita pakai tambah atau hapus atau edit gitu ya. Terus yang dan seterusnya ya. Ini mirip aplikasi Android ya. Kemudian kalau pengen form, di form di sini coba date picture ada nggak? Oh, nggak ada ya. Ada ini picture. Nah, ini ada nih. Ini ada. Tapi ini juga ternyata ini date picture, tapi tampilannya mana?
demonya nggak kelihatan ya. Tapi date picture ada nih. Ada date picture, ada time picture ya. Ini demonya nggak kelihatan. Ini sudah ada skripnya, tinggal dipakai. Ini materialis. Kemudian saya coba loncat aja langsung ke semantik, coba kita. Kalau semantik bentuknya seperti apa? Oke, untuk semantik, nah seperti ini. Ini sudah ada demonya. Ya. Kita coba lihat. Nah, ini sudah ada loader. Loader itu animasi loading itu. Nah, jadi kalau pengen buat animasi loading seperti ini, skripnya sudah ada, tinggal di copy aja skripnya. Animasi loading. Nah, macam-macam ya. Terus ini drop down modal. Nah, ini seperti ini. Kalau pengen ini ada demonya enggak ya? Oh, ini kan modal ya. Nah, contoh skripnya seperti ini ya, tinggal pakai aja sebenarnya. Oke, kita coba yang Webic. Ini Webic itu yang kita pakai untuk pengembangan aplikasi di UDB ya. Enaknya pakai Webic itu ketika nanti sudah dikompil, skripnya sudah nggak bisa dibaca. Jadi kalau misalkan teman-teman buat aplikasi pakai Webic itu, kalau sudah dikompil atau didistribusikan ke pengguna, penggunanya nggak mungkin bisa otak-atik. Sehingga kalau nanti ada updatean pasti menghubungi teman-teman lagi. Istilahnya pasti ketergantungan dengan teman-teman. Nah, itu bisa dimanfaatkan bahwa aplikasi yang Anda buat itu tidak mungkin dibacak. Ini saya coba buka salah satu contoh. Nah, ini contoh tampilan yang dibuat menggunakan Webic. Ada grafik, ada ini date picture juga sudah ada, tinggal dipakai. Kalender juga sudah ada. Bahkan bisa disetting mana yang disable, mana yang aktif. Ya. Nah, seperti ini. Ini pakai Webic. Nah, sudah ada semua komponennya. Kalau lebih enak lagi itu bisa nyoba mana ini? Nah, nih UI designer. Jadi pengen membuat tampilan tuh tinggal tarik-tarik gitu aja. Tinggal tarik-tarik. Tapi kalau saya ya tetap manual sih sukanya. Tapi ini kan tinggal diklik. Pengen diisi apa, tinggal narik di sini. Misalkan pengen apa ya, barcode. Nah, tinggal ditarik gitu aja. Pengen nambah sebelah kanan, tinggal diklik. Nah, di sini tambahkan misalkan grafik ya. Geochart, berarti grafik dalam bentuk peta. Terus kalau pengen nampilin kalender tinggal ditarik. Nah, enak kan ya. Jadi ini contoh framework ya, yang Webic. Nanti kodenya tinggal diklik kodenya ini. Ya, udah jadi kodenya. Ini yang di copy ya. Ya, kodenya ini di copy terus ditempelkan atau digunakan di projectnya teman-teman. Ini kalau pakai Webic ya. Tapi kalau saya biasanya nggak pakai ini sih, langsung ngoding di sini ya. Biar kalau copy paste nanti malah nggak paham alurnya. Saya lebih suka coding langsung, sehingga nanti kalau ada error itu nggak repot gitu ya. Itu ya. Ini kalau Webic tampilannya seperti ini. Kemudian DHTMLX ini juga bagus sekali sekarang. Ya, kita coba. Saya dulu juga pernah pakai ini dalam satu program itu ya. Nah, ini tampilannya bagus ya, lebih seger kalau dilihat. Hampir mirip dengan Webic ya. Misalkan saya coba salah satu aja. Ini program yang sudah jadi ya. Nah, lebih enteng ya, karena ini dia single page ya. Jadi tidak perlu membuat halaman banyak. Nah, tinggal
Kalau pengen tambah tinggal diklik tambah, tapi ini belum ada fungsinya ya. Ini baru sekedar tampilannya ya. Seperti itu. Tuh, banyak nanti ini ada ujian online juga ada. Ini demo ya. Nah, tinggal di ini meskipun bayar tapi sebenarnya ada versi gratisnya. Ya, jadi yang bayar tuh hanya fitur-fitur tertentu saja. Tapi kalau fitur-fitur yang dasar itu gratis ya. Nah, ini sudah misalkan pengen buat window nanti tinggal di copy aja scriptnya. Nah, window. Oh, ini window ya. Oh, contoh. Oh, contoh window. Jadi kayak pop up atau jendela yang tampil di. Nah, scriptnya seperti ini. Ya, ini di HTMLX ya. Nah, kemudian nanti yang akan kita pakai nanti yang terakhir ini aja. Ya, tadi saya juga berpikir kalau kita pakainya yang Webbig atau HTMLX itu takutnya nanti terlalu rumit ya, karena itu harus JavaScript-nya harus matang dulu. Kita pakai JSUI aja karena ini ternyata banyak yang pakai juga ya. Nah, ini JSUI itu juga sebenarnya backgroundnya dari jQuery ya, tapi ini namanya saja sudah dibuat YSUI ya, artinya mudah atau mudah dalam membuat tampilan ya ini. Jadi dia sudah berbasis jQuery dan HTML5. Nah, nanti kita gunakan ini aja. Saya juga lama belum sudah nggak pakai ini ya. Saya pakai ini itu sekitar 6 tahun yang lalu ya. Tapi insya Allah masih ingat ya. Nah ini. Jadi nanti teman-teman kalau pengen membuat tampilan tambah ubah hapus ini sudah ada contohnya ini. Tinggal diklik new, nanti diisi datanya, di save nanti langsung. Kalau datanya belum lengkap ya di sini sudah ada peringatan ini wajib diisi gitu ya. Ini sudah jalan belum ya? Kita save. Nah, ini baru demo jadi ini belum. Oh, ini harus email ya. Add. Nah, udah nambah di sini ya. Tadi mana ya? Jadi ini sudah ada pagination-nya, bahkan sudah ada editnya ya. Kalau teman-teman kemarin ikut yang kerja praktek sikap itu pakai ini itu karena sudah 6 tahun yang lalu dibuat ya, tapi belum di-upgrade. Saat ini sedang di-upgrade yang versi baru tapi belum dirilis. Ini juga bisa ditarik-tarik. Nah, ini nanti temanya juga macam-macam. Nah, ini temanya tinggal nanti kesukaannya teman-teman. Ya. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau pakai ini pun meskipun programnya biasa, kalau tampilannya bagus itu kadang user itu lebih tertarik daripada yang tampilannya desain sendiri tapi nggak rapi. Tapi kalau ini kan simple ya, simple, enteng ya, tidak membingungkan. Ya. Kalau saya tampilannya itu lebih suka yang default ya. Ya, lebih suka yang default ini biasa. Oke itu ya nanti saya demokan ya. Nanti kalau ada pertanyaan berarti tanyanya bisa lewat grup WA ataupun lewat apa itu learning ya. Oke. Nanti teman-teman pertama kali yang harus dilakukan adalah yang pertama memang harus nyoba-nyoba ini, ya, nyoba dulu lah biar biar apa? Biar tahu tampilannya seperti apa. Bahkan bisa coba misalkan coding itu tampilannya kayak apa. Saya dulu belajarnya juga lihat demonya, terus lihat codingnya. Ya. Codingnya juga HTML biasa, ya, karena sudah ada frameworknya, nanti tampilannya sudah berubah sendiri. Oke, kita coba baca dokumentasinya dulu ya. Dokumentasinya, kita download dulu ya. Nah di sini ada beberapa
pilihan ya. Nanti teman-teman SUI-nya mau dikolaborasikan dengan apa? Apakah untuk jQuery, Angular, React, atau Vue ya. Kalau yang Angular sama Vue sama React ini, kalau belum pernah belajar salah satunya mungkin akan susah ya. Kalau mungkin Angular sudah pernah belajar, nanti mudah belajar Vue atau React. Atau sudah pernah belajar React, nanti mudah belajar Angular atau Vue. Nah, kita gunakan nanti teman-teman downloadnya yang ESUI untuk jQuery ya. Oke, ini sudah versi 197 ya. Saya sudah 6 tahun nggak nyoba ini ya. Oke, ini ada versi yang bayar, ada versi yang gratis. Kita download yang gratis sudah cukup nanti. Ya. Ukurannya kecil ya, 1 meganan ya. Kita buka dulu yang sudah di-download. Saya pindahkan dulu ke folder kuliah biar nanti nggak bingung tempatnya. Ya, web service. Kalau kemarin ini ya web service ini kita taruh di luar saja. Ya. Tapi nanti ke depan kalau sudah jadi UI-nya tetap akan kita gabung di web service-nya ya. Tapi memang ini simulasinya antara web service dan aplikasi SUI-nya emang kita sengaja tidak gabung. Oke, kita ekstrak. Oke, ini ya. Nah, di sini sudah ada sebenarnya, sudah ada demonya. Wah, ini demonya banyak sekali, tapi kita tidak akan buka demo itu. Ya. Nah, di sini sudah ada JS-nya sama temanya juga sudah ada. Kemudian ini sudah ada mentahannya ya, karena ini open source. Jadi kalau pengen dioprek itu bisa buka yang SRC ini. Ini ada lokal, ini bahasanya. Ini bahasa Indonesianya nggak ada ya. Indonesia nggak ada, tapi kalau teman-teman pengen rubah punya bahasa Indonesia sendiri ya, monggo nanti dibuka diedit satu-satu ya. Tapi ini memang versi Indonesia nggak ada. Oke. Oke, saya buat folder lagi ya. UI UX. Ini saya taruh di dalam UI UX. Biar di sini ya. Kemudian oke, kita baca dokumentasinya. Jadi teman-teman kalau belajar itu meskipun otodidak ya, belajar dokumentasinya. Apa yang harus kita panggil atau apa yang harus kita ikutkan. Nah, di sini sudah ada petunjuk bahwa untuk memulainya itu yang harus diinclude-kan ada ini 1, 2, 3, 4 ya. Ada temanya, ada ikonnya, ada jQuery.min-nya, ada jQuery.sui-nya. Nah, ini kita tinggal copy aja. Nah, kita copy. Nah, tadi foldernya mana tadi? Oh ya, ini foldernya adalah jQuery SUI ya, min 197. Ini misalkan tidak saya rubah, biarkan itu aja. Tapi kalau teman-teman ini terlalu panjang, monggo boleh dirubah, tinggal di rename aja ya, di rename aja foldernya. Oke, masih di dalam folder UI UX ya. Saya buat satu file di sini. Misalkan saya pakai sublime aja ya, sublime. Teman-teman boleh nanti editornya mau pakai apa silahkan. Oke, saya buka foldernya tadi. Kuliah web service. Tadi foldernya saya UX ya. Open. Saya besarkan dikit.
Oke, ini ya. Di dalam folder UX sudah ada jQuery SUI 197 ya. Tadi punya saya tidak saya rename, tapi kalau punya teman-teman mau di rename silakan. Oke, saya buat folder di sini. Saya buat file baru ya. Oke. Tadi seperti biasa, ini persis kayak kita membuat website. Ada HTML, kemudian ada head, misalkan di dalam head ada title, misalkan ini UI UX, title ya. Terus tadi yang saya copy tadi ya, tadi kan sudah saya copy yang dari dokumentasi, apa saja yang harus diikutkan ya. Kita paste di sini. Oke. Agak saya kecilkan dikit ya. Oke, sorry. Saya rapikan dulu. Jadi teman-teman kalau ngoding tetap harus menjaga kerapian, karena nanti ketika nanti programnya sudah banyak, sudah scriptnya banyak, kalau nggak rapi itu akan merepotkan. Oke, terus kemudian body jangan lupa. Nah, secara default seperti ini. Jadi teman-teman kalau sudah menginstal atau mendownload SUI tadi, yang disambungkan adalah yang pertama adalah SUI CSS, icon CSS, jQuery min.js, jQuery SUI min.js. Nah, pertanyaannya ini kan nama foldernya SUI ya. Nah, kita cek tadi kan nama folder punya saya belum saya rename ya. Padahal di dalamnya situ kan sudah ada library yang harus kita gunakan ya. Berarti tinggal kita ganti aja ini namanya. Boleh yang di rename folder yang di sini, ya. Boleh yang di rename yang di sini atau codingnya yang diganti, ya, ini boleh. Tapi kalau punya saya kebetulan tadi sudah saya sampaikan tidak saya rename, jadi saya ngalahi codingnya saja yang saya ganti. 1.9.7 jQuery strip SUI, betul ya. Oke, ini yang bawah saya copy aja. Saya copy, taruh bawahnya, paste. Oke. Saya simpen, masih di dalam folder SUI ya. Satu folder dengan jQuery SUI. Misalkan ini saya kasih nama index.html. Index.html ya, save. .php boleh nggak? Boleh, cuma ini dalam kasus ini saya masih pakai HTML dulu. Ya. Nah, setelah saya simpan warnanya berubah ya. Oke, kemudian nah ini masih pakai dasar dulu ya. Saya ngikut ini dulu. Jadi teman-teman belajarnya ngikut ini dulu nggak apa-apa. Yang pertama disuruh menambahkan panel ya. Kita coba aja nanti bentuknya panel seperti apa. Kita copy aja. Copy. Kita taruh di dalamnya body aja. Paste. Ya, di sini sudah sebagai pengingat bahwa kalau kita belajar SUI itu yang penting adalah kelasnya ini. Jadi sebuah komponen itu tampilannya nanti seperti apa manut dengan kelasnya ini. Ya. Di sini ID-nya P ya. Terus ada CSS atau style, lebarnya 500, tingginya 200, paddingnya 10. Terus title. Nah, title ini nanti yang baca adalah JSUI-nya ya. Misalkan titelnya kita ganti web service. Web
service. Ya, strip UI UX. Ya. Terus ikonnya ini save. Nah, jadi nanti gambar ikonnya ada tombol save-nya. Atau ada ikon gambar disket ya, kita simpan. Oke, kira-kira ini apakah sudah tampil atau belum ya? Kita coba dibuka aja. Indeks HTML-nya kita klik 2 kali. Nah, sudah jadi kan? Nah, ini namanya panel ya. Sudah jadi tampilannya. Oke. Kemudian yang tadi yang title, kemudian icon sama collapsible itu bisa juga disetting menggunakan data option ya. Itu boleh mau pakai data option ataupun pakai langsung ditulis satu-satu seperti ini boleh. Terus ini ada combo box ya, tapi ini kita lewati karena kita belum punya data JSON-nya. Oke, kita coba lagi, coba lompat-lompat aja ya nyobanya ya. Date ya, ini. Bagaimana kalau date ya? Ini kita copy aja. Kita copy. Kalau kita ini nyoba-nyoba dulu aja ya. Jadi boleh lompat-lompat nggak apa-apa kan, yang penting kita paham dulu. Saya rapikan dulu ini. Oke, saya paste bawahnya, kita simpan. Oke, terus yang di browsernya tadi kita refresh. Nah, sudah ada date picture-nya. Mudah kan? Kalau teman-teman pakai jQuery atau pakai Bootstrap itu date picture itu masih nyari sendiri, masih nyari lagi library-nya. Nginstalnya bingung ya. Ya, saya dulu juga nginstal jQuery date picture itu ribet ya, harus manggil sana manggil sini, scriptnya jadi besar banget. Kalau ini kan enggak, tinggal pakai aja ya, sudah ada ya. Terus pengen nampilin spinner yang animasi muter-muter tadi ya. Tapi ini harus pakai JavaScript. Kita lompati dulu aja. Misalkan jendela. Nah, ini jendela ya. Oke, ini kita copy aja. Copy. Kita taruh bawahnya lagi. Yang penting ini nyoba-nyoba dulu, simpen. Jendela ya, ESU is main window. Ya, kita refresh. Nah, sudah ada jendelanya langsung. Ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, bisa diminimize. Minimize-nya itu hilang kemana tadi? Ya. Kita refresh, muncul lagi, bisa dikecilin, besarkan, bisa di close. Ya. Terus misalkan data grid. Nah, ini nanti yang paling disukai teman-teman ya ini, data grid. Nah, nanti materi pertama saya nanti kan kita akan banyak belajar data grid karena ini yang paling sering dipakai. Itu ya, mungkin pengantarnya itu dulu. Nanti teman-teman habis ini silahkan belajar. Kalau nggak ada jam kuliah, belajar. Nanti jam yang siang, jam 1:30 nanti akan saya kirimkan materi membuat layout ya. Karena kan yang materi yang terpenting itu membuat layout. Ya, nanti ini sudah ada tutorialnya sebenarnya, tapi nanti akan kita sesuaikan dengan studi kasus web service yang kemarin sudah teman-teman buat ya. Jadi akan saya buatkan materi untuk membuat layout sama mungkin header dan menu, footer sama bagaimana membagi-bagi halamannya. Ya. Tapi ini masih fokus HTML dulu ya. Nanti kalau sudah jadi HTML-nya akan kita rename menjadi PHP. Kenapa PHP? Kalau nanti pengen kita upload ke website, mungkin ada kasus di dalamnya harus kita ketik script PHP ya baru kita rename PHP. Tapi saat ini kita masih pakai HTML dulu lah ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Habis ini masih ada waktu kurang lebih 1 jam ya. Nanti silahkan di-download ESUI-nya.
terus dicoba-coba aja ya. Nah, nggak apa-apa, nanti dicoba-coba aja cara ngetiknya dan sebagainya ya. Ini sudah ada semua, termasuk properties, event, method ya. Nanti kita sering buka-buka ini ya. Termasuk nanti bagaimana mengambil data web service ya. Nah, itu nanti siang setengah 2 akan saya publish tutorial membuat layout atau tampilan aplikasinya ya. Itu karena kalau kita sekedar kayak gini aja kan kurang rapi ya. Ini kan tadi baru nyoba gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti yang mengalami kesulitan instalasi ESUI bisa langsung tanya di WA saja biar cepat ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.